Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga cuaca ekstrim. Di era digital saat ini, tantangan yang dihadapi bukan hanya bencana itu sendiri, tetapi juga derasnya arus informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, kemampuan memahami peringatan dini dan menyaring informasi menjadi bekal penting bagi generasi muda. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Rukun Geografi Universitas Negeri Jakarta di SMA Negeri 68 Jakarta, kami berupaya meningkatkan literasi kebencanaan serta membangun kesadaran untuk menjadi masyarakat yang tangguh, cerdas, dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi. MC dan juga pemateri nantinya, dan aku di sini ada partner aku yaitu saya Alhamdulillah yang akan membantu Carla untuk membantu kegiatan hari ini. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan ada dari tim pengabdian partner atau geografi Universitas Jakarta yang akan menyampaikan materi mengenai literasi kebencanaan yang pertama. Nah, mohon simak baik-baik ya teman-teman. Terusnya saya serahkan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Nanti akan ada pertanyaan, akan ada games juga nanti, dan akan ada door prize juga ya. Nanti kita bagi kelompok. Nanti kita akan ada game, nanti kakak di sini nanti akan membantu saya, namanya Kak Bagas. Nanti kita akan bermain saling. Kita akan bermain tentang literasi, iklim dan juga bencana. Nanti akan ada pengurutan literasi kebencanaan melalui interpretasi peringatan dini dan juga kita berinformasi, berbagi informasi. Dari mana sih kita tahu situs itu adalah situs resmi atau situs itu adalah berita hoax atau itu berita bohong? Biasanya kita banyak pakai AI ya. Kalau di IG itu ada AI-nya banjir, ternyata wilayah itu nggak banjir. AI itu gempa. Misalkan di Jakarta Timur gempa, ternyata itu bukan Jakarta Timur, ternyata itu bagian Padang, misalkan. Dari mana sih kita tahu kalau berita itu benar atau salah? Saya Zafira Najwa. Bagus ya, Zafira. Zafira dari BMKG. Situs BMKG. Kira-kira BMKG itu nampilin apa sih? Jadi kalau ada penanganan bencana itu di update ya. Oke. Ceritanya gampang kok. Belajar nih lagi nih, belajar nih. Oke, Tunas. Silakan bebasnya. Linknya bisa dibuka mas? Oke, di situ ada nama, jangan lupa. Kalau nggak salah kelas ya, kelas 11 atau kelas 10, dan ada 10 pertanyaan. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kalian. Jadi sekiranya kalian ada yang belum paham bisa langsung kaisar dan bertanya ya. Ini ada aja. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Nah, jadi udah pemanasan nih ada bagian berita. Nah, ini ada berita yang real sama fake. Menurut kalian yang mana yang real sama fake? Ada hadiahnya loh. Buku yang kanan karena di dekat situ kemarin itu dari BMKG juga dijelasin dengan jelas informasinya, mulai dari lokasinya terus waktunya. Sedangkan kalau yang di kiri itu menurut aku kurang tepat gitu, informasinya juga nggak bisa diprediksi benar karena dia menggunakan bahasanya juga terlalu emosional juga, dan sumbernya juga belum resmi gitu, belum benar. Gak ada logo-logonya gitu ya, logo ininya gitu, instansinya ya. Oke, tepuk tangan buat Alisa ya. Oke, boleh dong? Itu yang ini semua yang awal dari dulu. Nama aku Safrina.
kiri karena itu sumbernya dari BPBD ya. Dari BPBD, sedangkan yang di kanan itu dari Facebook yang di sana itu belum benar. Oke, tepuk tangan dong. Gitu. Nah, kalau di sini tuh dari aplikasi BMKG, kalian ada yang download nggak aplikasi BMKG? Belum ya? Oh, dari aplikasi BMKG ya? Oke, itu juga valid sih bisa. Kalau kan kalau aplikasi itu kan bentuk penyimpanan ya. Nah, kalau sudah sumber aplikasi ini kalian bisa tampilan tuh begini gitu. Jadi lebih terinci lagi ya, lebih praktis. Nah, mungkin boleh di next. Nah, untuk peta nih ada bisa cara baca peta nggak nih? Ayo, gimana baca geografinya? Ada kelihatan jelas kalau sebagian besar wilayah Indonesia itu gak ada peringatan, jadi artinya mana-mana aja kecuali di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, terus di Kalimantan di sini sama Sulawesi, kesamaan di sini. Terus ada daerah kecil juga di daerah mungkin Aceh itu ada peringatan siaga gitu, jadi mungkin ada potensi hujan lebat. Oke, kalau boleh tahu kalau saya di sini, ini sumbernya dari mana sih? Saya lihat ini. Paling ya sih sumbernya Dari BMKG. Oke, dari BMKG ya. Oke, terima kasih Kuya. Harusnya warna laut warnanya biru ya, tidak ada abu-abu teman-teman. Nah, di sini tidak ada gelombangnya, tidak ada gelombang tinggi, jadi hanya curah hujan tinggi atau kita kenal dengan CH biasanya. Nah, di sebagian Indonesia atau di bagian besar Indonesia tidak ada peringatan, jadi tidak mengalami peringatan siaga, waspada maupun awas dari curah hujan yang artinya normal. Gitu, curah hujan normal. Berapa sih curah hujan normal? Silahkan di literasi di buku itu ada ya teman-teman. Nah, terus ada di mungkin tuh daerah Sumatera Utara ya. Sumatera Utara itu ada siaga. Berarti di sana ada gempa bumi, terus letusan gunung api sama tanah longsor. Dan di sini juga tuh ada fitur untuk panggilan darurat gitu. Kalau misalnya kalian udah telepon ambulans itu pemadam tapi kalian lupa nomornya, nah di situ ada fiturnya gitu. Jadi kalian bisa download aja. Nah, untuk tampilannya tuh kayak gini nih. Gempa bumi, keterangan mengenai kategori-kategori kualitas udara di mana ada baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya. Nah, di situ tuh ukurannya itu menggunakan konsentrasi partikulat atau PM2,5. Kenalin, nama saya Bagas. Di sini mau jelasin terkait games, dan games ini juga berkaitan banget sama materi yang dijelasin. Ini gamesnya tuh tentang isu lingkungan dan nggak jauh-jauh lah dari lingkungan sekitar kita gitu. Jadi games ini tuh yang pertama kita akan dikasih ini sebuah arena sekolah yang mana tuh terdiri dari gedung sekolah, lapangan, gerbang, parkiran, dan kantin. Terus juga di sini tuh terdapat banyak kartu nih di sini nih. Nah, kartunya tuh untuk apa sih? Jadi nanti di kartu itu tuh ada keterangannya. Di sini ada biayanya 45, terus polusinya nambah 10%, suhunya nambah 1 Celcius, dan sampahnya itu berkurang 60%. Jadi di game sini tuh kita akan main 3 indikator. Pak, yang menjaga 3, kami yang 4 ya. Jadi bantuan orang aja. Totalnya nanti ada 4 kelompok aja ya. Uang itu totalnya 150 EC ya. Boleh ditulis di scorecardnya di sini. Kali kiri ya. Dapat nggak? Ya, di paling kiri nih yang ada duit finansial itu tulis aja 150. Itu uang awal kalian gitu. 35%. Lalu untuk sampahnya itu sebesar 10%. Dan suhunya itu
36 derajat. Ini boleh kalian tulis dulu. Ini sebenarnya ini aja kalau kalian mau kalau di sini itu. Jadi sebenarnya nggak ngaruh juga. Yang ngaruh tuh nanti di catatan ini. Plus 2 derajat Celcius. Satu-satunya cara memperbaiki kualitas udara adalah melalui membangun RTH. Demi udara yang sehat, perlu suhu 36 derajat Celcius dan indeks polusi minimal 15%. Oke, itu kasusnya. Boleh. Apa ingin diulangi? Diskusi jadi lanjut pemerintah itu memberikan kebijakan setiap sekolah menimbun sampah minimal itu 40%. Oke, setiap sekolah punya kebijakan menimbun sampah sekitar 40%. Emang sampah idealnya berapa? Untuk idealnya kan kalian di bawah nih, tabel skor di bawah nih. Nah, idealnya ada di bawah ya, polusi berapa, sampah berapa, sampah berapa. 15. Sampah ideal berapa? 10. 10. Sampah ideal 10. Ya berarti Untuk indeks polusi itu minimal 15% dan suhu itu 36 derajat. Jadi itu suhu idealnya. Suhu polusi itu gini. Kita masih ada duitnya, masih ada duitnya ya. Itu ideal ya. Aja di gedung. Kamu mau taruh di mana? Ini makanannya udah. Makanannya semuanya. Makanannya semua makanannya. Bukan di gedung. Itu lapangan sekolah nomor apa? Kasus terakhir, kasus ketiga. Wilayah sekitar sekolah dan koridor jalan utama di Jakarta Pusat mengalami kemacetan total. Terjadi lonjakan indeks polusi udara dengan kategori bertambah 65% karena kemacetan dan suhunya bertambah 2 derajat. Dan itu aja. Jadi polusi bertambah 65%. Gimana? Duitnya masih ada enggak sebagai pemerintah? Misal kalian pengen ngerubah kebijakan nih, kayak misalkan kalian di awal kasus salah ngeluarin kartu atau gimana, kalian boleh ubah lagi aja. Yang paling mendekati akan ada door prize giveaway. Boleh. Tadi kan bisa ganti kebijakan. Tadi ada 3. Tadi oke. Boleh ganti kebijakan apa aja yang kalian nanti keluarkan dengan kebijakan pengurangannya jadi 35 kurang 5% kan. Nah itu untuk kasus pertama dengan pengeluaran
Lanjut. Aduh, idealnya kan 36 terus polusinya jadi 50. Belum. Nah, tempat itu yang sampahnya 100%. Sampahnya itu